Kita awal informasi pertama. Pemirsa, sungguh keji perbuatan seorang ibu di Jakarta Timur yang menjerumuskan putri kandungnya yang masih di bawah umur. Ya hanya demi kepuasan nafsu, sang ibu tega menyuruh putrinya berbuat tak senonoh dengan kekasihnya sendiri untuk direkam. Seorang emak-emak berinisial NKS 47 tahun hanya bisa menangis usai diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Ia ditangkap setelah menyuruh anak kandungnya berinisial HR 16 tahun untuk berbuat tak senonoh dengan kekasihnya sendiri di sebuah rumah kos di Bekasi. Ironisnya, pelaku turut menyaksikan bahkan merekam adegan tersebut untuk kepuasan sendiri. NKS juga menyuruh temannya berinisial N membelikan obat aborsi untuk menggugurkan kandungan sang anak. Korban anak aborsinya meninggal setelah melahir mendapatkan pertolongan dulu. Jadi lahirnya di kamar mandi, anaknya lahir, baru bayinya dibawa ke tersangka N yang membeli obat tadi. Terus tersangka N menyarankan diantar ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai di puskesmas tidak tertolong. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah, sementara kekasih korban menjalani penyelidikan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah instruktur penerbang Pulu Darmawan, korban insiden jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Dusun Jatak, Desa Duren, Semarang. Yang meninggalnya pilot Pulu Darmawan ini menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan juga kerabat terdekat almarhum. Isak tangis pilu keluarga, kerabat dan tetangga menyambut kedatangan jenazah Kapten Pilot Pulu Darmawan, instruktur penerbang yang menjadi korban pesawat latih jatuh di BSD Tangerang Selatan di rumah duka. Sebelum dimakamkan, jenazah Pulu Darmawan disolatkan di rumah duka di Dusun Jetis, Desa Ngasem, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Senin sore. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di TPU yang berada di Dusun Jetak, Desa Duren, Kecamatan Bandungan sekitar pukul 16.30 WIB. Meninggalnya Pulu Darmawan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekat almarhum. Salah satunya kerabat dekat satu klub penerbangan yaitu Indonesia Flying Club IFC. Seperti halnya anggota IFC Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarno sekaligus mantan Wakapolri itu ikut mendampingi ke tempat peristirahatan terakhir almarhum. Di mata anggota klubnya, sosok almarhum sangat profesional di bidang penerbangan. Sebelum kejadian, mantan Wakapolri ini menjelaskan bahwa almarhum Pulu bersama dua rekannya terbang dari Pondok Cabe ke Tanjung Lesung untuk mengecek kesiapan ulang tahun IFC tanggal 24 Mei mendatang. Kebetulan kami dari klubnya IFC, Indonesian Flying Club, satu klub dengan almarhum. Tadi kami baru selesai pemakaman di Cirebon, pemakaman Kapten Suanda, dan sekarang pemakaman Kapten Pulu. Beliau tentunya sangat profesional di bidangnya dan bergabung dengan Indonesian Flying Club selama ini sangat mendukung program-program. Bahkan beliau rencana berangkat kemarin itu adalah ke Tanjung Lesung, dari Pondok Cabe Tanjung Lesung dan kembali Tanjung Lesung, nggak ada masalah apa-apa. Tapi sampai di Curug, cuacanya hujan deras, kemudian ada trouble. Kendati demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KNKT guna melakukan investigasi jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan itu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Andi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencopet di pusat keramaian, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Ya, beruntung polisi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Dengan wajah lebam akibat amukan warga, SL 37 tahun tak berkutik saat digiring polisi lalu lintas Polrestabes Palembang.
Pelaku diamankan petugas lantaran telah melakukan pencopetan di pusat keramaian pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kejadian bermula saat korban sedang melihat ayam di pasar. Tanpa disadari ponsel yang berada dalam tasnya hilang dicuri kawanan pelaku copet. Korban baru mengetahui setelah adiknya melihat pelaku akan memindahkan ponselnya ke dua rekannya pelaku lainnya. Mengetahui hal tersebut, korban mengejar kawanan pelaku dan hanya mendapati pelaku SL. Sementara dua rekanan pelaku berhasil melarikan diri setelah melihat SL menjadi korban amukan warga. Sadar aku hampir kita, ada hati lagi. Hanya nanti aku dek, hampir kau dah, aku. Tak, tak kecopetan aku. Adik aku tengok budak itu buntang ke hampir tadi. Orang di kantong yang sampai kan. Kita langsung kami ajar banget. Kini pelaku diamankan ke Mapolrestabes Palembang guna untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara kedua teman pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tak menyadari COD dengan seorang polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli, seorang driver ojol di Padang, Sumatera Barat diringkus tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Ya, tersangka ditangkap usai mengantar 3 paket kecil narkotika jenis sabu yang siap edar. Driver ojol yang berinisial Ran ini tak dapat berkutik saat diciduk oleh tim opsional Satres Narkoba Polresta Padang tim Raja Wali di pinggir jalan raya Bebas Pisang usai bertransaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan 2 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan pelaku di kantong jaketnya. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke rumah pelaku yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kembali menemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini setelah didapat informasi oleh tim opsional di lapangan, dilakukan penyelidikan bahwa ada peredaran narkoba. Dilakukan transaksi dengan cara undercover baik, pembeli terselubung. Ternyata yang mengantarkan barang bukti tersebut seorang driver ojol dan tim berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, kami amankan 3 paket narkotika jenis sabu dari tangan tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku berprofesi ganda sebagai driver ojol dan bandar narkoba lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar sepeda motor di Makassar kembali meresahkan. Pengendara yang melintas terpaksa berhenti usai para pelaku memblokade sepanjang Jalan Veteran Utara, Makassar. Polisi yang menindaklanjuti aduan warga terlibat aksi kejar-kejaran hingga 1 sepeda motor berbagai pelanggaran berhasil disita oleh polisi. Seperti inilah rekaman amatir pengguna jalan yang mengabadikan aksi balap liar sejumlah remaja di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Aksi berbahaya ini membuat pengguna jalan lainnya terganggu. Bahkan tidak dapat melintas usai para pelaku menutup akses jalan sepanjang Veteran Utara, Makassar. Para pelaku ini menyalahgunakan ruas jalan yang tengah lengang pada malam hari. Tim Perintis Presisi Polrestabes Makassar mendapat aduan masyarakat dalam gelaran patroli bertindak cepat mendatangi lokasi. Aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. 1 pelaku kocar-kacir merupakan remaja masih berstatus pelajar berhasil diberhentikan petugas. Kami menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi malam Senin dini hari sekitar jam 12.30 atau 24.30 dini hari. Ternyata benar di Jalan Bandang ada beberapa unit motor yang akan melakukan balapan liar. Namun setelah kami tiba di tempat yang dimaksud, mereka berhamburan dan kami sempat mengamankan 1 unit motor
Petugas terus memperketat patroli di berbagai ruas jalan kota Makassar yang kerap disalahgunakan menggelar aksi balap liar pada malam hari. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Petugas kepolisian menangkap seorang nelayan di perairan Tanjung Kumpul, Asahan yang membawa 2 kg sabu. Sabu yang berasal dari Malaysia itu disimpan di dalam tas pelaku yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Polisi dari Ditpol Air Polda Sumut menangkap seorang pelaku berinisial IM yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 2 kg di perairan Tanjung Kumpul, Asahan. Petugas menggeledah sebuah tas yang diduga dibawa pelaku dan ketika diperiksa didapati 2 bungkus teh merek Cina yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Petugas yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dengan menggunakan drone untuk pemantauan dari atas. Ketika didapati ciri-ciri orang yang mencurigakan melintas di perairan Tanjung Kumpul, petugas langsung menyergap pelaku yang pada saat itu sedang membawa kapal seorang diri. Jumat ya, tanggal 17 oleh Direktorat Polair Polda Sumatera Utara yang sebelumnya mereka mendapat informasi terkait dengan dugaan perahu yang berasal dari perairan Malaysia yang menuju ke perairan Indonesia melalui Asahan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah berada di Ditpol Air Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih dalam. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, gelar pesta miras sambil berkaraoke hingga mengganggu kenyamanan warga. 7 lelaki dan 3 diantaranya adalah parubaya diamankan polisi beserta sejumlah botol minuman keras jenis balo. Polisi mengamankan 7 lelaki, 3 diantaranya usia parubaya yang tengah asyik duduk sambil menikmati minuman keras tradisional jenis balo Senin dini hari. Satu persatu dari 7 lelaki digeledah guna mencari benda yang terlarang di tas dan di tubuh mereka. Panit 1 Resmob Polsek Panakukang Ibda Munawir membenarkan pihaknya telah melakukan pembubaran pesta miras di lokasi tersebut dan mengamankan para pelaku yang tengah asyik berpesta minuman keras tradisional sambil berkaraoke. Polisi bertindak setelah laporan dari masyarakat masuk ke Polsek terkait adanya sekelompok orang yang berisik saat menggelar pesta minuman keras. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang, Kota Makassar langsung mendatangi TKP di Jalan Adiaksa dan membubarkan pesta miras tersebut. Pada saat sampai di sana kami menemukan 7 orang melakukan pesta miras, yang mana kami mengamankan 7 orang tersebut dan sisa botol minuman keras atau miras jenis balok, di mana setelah itu kami langsung mengamankan pelaku atau orang yang melakukan pesta miras bersama barang bukti ke Mapolsek Panakukang untuk dilakukan pembinaan. Selanjutnya, para pelaku digiring ke Mapolsek Panakukang dengan menggunakan mobil patroli guna menjadi proses pembinaan di Mapolsek. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, Bone iNews melaporkan. 3 petak ruko laundry dan toko kelontong di daerah Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang karyawan laundry mengalami luka bakar. Kobaran api disertai kepulan asap hitam dengan cepat menyebar di sejumlah bangunan di daerah Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. 3 bangunan ruko yang merupakan usaha laundry dan toko kelontong ludes terbakar. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. 1 orang karyawan laundry terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang guna mendapatkan perawatan medis. Diduga kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu bangunan ruko.
Itu ruko, itu ada laundry, ada 2 tempat, tapi pemilik yang sama. Api sudah membesar, waktu kami sampai, alhamdulillah dapat kita atasi sekedar 1 ruko itu aja yang habis. Ini dalam insiden kebakaran ini ada korban jiwa atau gimana, Pak? Korban jiwa tidak ada luka terbakar 1 orang. Anggota damkar sendiri yang luka, kakinya luka tadi, Pak? Itu kejadian biasa, anggota damkar biasa itu kena paku sedikit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, iNews melaporkan. Puluhan rumah panggung berkonstruksi dari bahan kayu di permukiman padat penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Warga panik berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta bendanya. Kebakaran melanda puluhan rumah panggung di kawasan permukiman padat penduduk di Pelamboyan Bawah, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin siang. Angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merembet melalap bangunan rumah yang umumnya terbuat dari kayu dan jaraknya berdekatan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran panik berhamburan keluar rumah sambil berusaha menyelamatkan harta benda miliknya. Sementara sejumlah relawan bersama warga berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya sebelum tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya tiba di lokasi. Sempitnya akses menuju titik api membuat proses pemadaman terkendala. Mobil damkar yang tiba di lokasi tidak bisa mendekati titik kebakaran. Upaya pemadaman pun terpaksa dilakukan menggunakan mesin pompa portable memanfaatkan air di sekitar lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang pertama kali terbakar. Puluhan mobil damkar diterjunkan untuk membantu memadamkan api. Dari salah satu rumah yang tidak bisa kita pastikan karena api itu sudah membesar dalam 5 rumah. Jadi di antara itu nanti biar pihak kepolisian yang menentukan. Itu kejadiannya sejak jam 9.50 menit. Upaya pemadaman berapa lama, Pak? Upaya pemadaman dari jam 10 sampai dengan 11.30 berarti 1 jam setengah. Setelah berjibaku selama 1,5 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga arus pendek listrik sebuah pesantren di Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, ludes terbakar. Akibat kebakaran itu, seorang santri mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Warga panik saat melihat kobaran api melahap habis pondok pesantren Dalilul Khoirot di Kampung Margasana, Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten pada Senin sore. Api merambat ke seluruh bangunan kamar santri laki-laki. Akibat kebakaran, seorang santri yang sedang istirahat di dalam kamar mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa jam, api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Ada salah satu santri yang ngeliat bahwasanya api itu udah keluar. Jadi udah keluar dari pondok. Kita mau nyebor pun itu udah nggak bisa karena apinya udah gede gitu. Awal diduganya ada api itu dari konslet listrik. Sementara kasus kebakaran telah ditangani pihak kepolisian. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca viral serta banyaknya angka kecelakaan akibat minimnya rambu lalu lintas, warga memblokade Jalan Layang Ciroyon. Ya, selain itu pemirsa, petugas kepolisian juga datang untuk memeriksa kelayakan jalan layang. Pasca banyaknya laporan kecelakaan di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat, warga melakukan blokade akses jalan flyover. Aksi ini dikarenakan warga kesal dengan banyaknya pengendara yang mengalami kecelakaan setelah melintasi jalan layang tersebut akibat tidak adanya rambu lalu lintas di sepanjang jalan layang. Selain itu, tikungan yang tajam di atas jalan layang juga menyebabkan banyak pengendara terjatuh.
Hal tersebut juga membuat Polrestabes Bandung meninjau langsung jalan layang tersebut. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Bandung, jalan layang Ciroyom ini belum diresmikan dan dalam masa pembenahan. Meski demikian, banyak warga yang memaksa masuk dan menggunakan jalan layang tersebut meski belum ada rambu lalu lintas dan marka jalan. Sebetulnya untuk flyover ini sendiri sebetulnya belum untuk digunakan untuk umum, ya. Jadi sebetulnya keadaannya itu masih dalam pembenahan, ya, karena ini juga harus ada rambunya yang perlu ditambahin, kemudian flow jalannya, ya, kemudian ada beberapa poin-poin yang memang harus dirapihkan dulu, ya, sehingga nanti bisa dilewati. Nah, namun karena ini banyak pengguna jalan yang memaksakan, ya, yang memaksakan untuk melewati flyover ini. Dan di sini seperti gorong-gorong itu Pak, coba kalau ada yang lewat Pak, ada yang drainase sebelum dilewatkan. Jadi meninggalkan begitu saja. Kalau pertama datangnya iya betul Pulau Nuwon, tapi akhirnya satu. Tuntutan kami intinya selesaikan ini dan disesuaikan dengan SOP yang ada. Menurut warga sekitar, dalam kurun waktu 3 pekan, ada 4 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dan mobil. Dari seluruh kecelakaan tersebut, 1 orang kritis hingga saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor menutup jalan akses utama warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya ribuan warga terisolir. Tebing setinggi 50 meter di Dusun Katengkong, Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan longsor, membuat akses jalan penghubung antar kecamatan lumpuh. Selain tidak bisa dilalui kendaraan, ribuan warga pun terisolir. Sementara personil TNI Polri bersama warga terus melakukan evakuasi material longsor agar jalan dapat dilalui oleh kendaraan. Secara bekerja sama, baik menggunakan alat seadanya sehingga akses jalan dapat dilalui kembali baik roda 2 maupun roda 4. Setelah material longsor dibersihkan, akses jalan utama sebagai penopang ekonomi warga bisa dilalui kendaraan. Warga pun diimbau agar tetap berhati-hati saat melintasi daerah perbukitan yang rawan terjadi longsor. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil terpaksa ditandu warga sejauh puluhan kilometer saat hendak melahirkan. Evakuasi berlangsung dramatis melewati jalan yang terjal dan licin. Seorang ibu yang hendak melahirkan ditandu warga dari Desa Pangi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ibu ini dirujuk ke rumah sakit, namun desa masih terisolasi akibat banjir dan longsor. Warga dan polisi akhirnya bergantian menandu pasien sejauh puluhan kilometer melewati jalan terjal dan licin. Proses evakuasi berlangsung dramatis melintasi jalanan berbukit yang tertutup material longsor. Sebelumnya, kondisi pasien diketahui tim Bayangkara Trail Polres Palopo yang sedang menyalurkan bantuan ke desa tersebut. Hingga kini polisi masih terus menyalurkan bantuan ke desa terdampak bencana. Meski masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu telah berakhir, namun masih ada sejumlah desa yang masih terisolir. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Batubara tega mencabuli cucu kandung sejak usia 4 tahun hingga hamil. Aksi bejat sang kakek ini pun terungkap setelah korban berusia 14 tahun ini diketahui hamil oleh orang tuanya. Bisa keluar dari sana. MS 71 tahun, pelaku pencabulan terhadap cucu kandungnya diamankan petugas di kediamannya di Kecamatan Seibala, Batubara, Sumatera Utara. Pelaku pun nyaris dihajar keluarga korban yang emosi dengan ulahnya. Kasus terungkap saat korban berusia 14 tahun merasa sakit perut dibawa orang tuanya ke puskesmas untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan korban ternyata positif hamil. Korban pun mengaku dirinya sudah berulang kali dicabuli oleh pelaku. Orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.
Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan ruda paksa terhadap cucunya sejak 10 tahun lalu. Pelaku merayu korban dengan memberi uang mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Terjadinya di kebun kelapa sawit. Awal pertamanya ada kecurigaan dari orang tua, diambillah tes alat tes kehamilan itu. Ternyata setelah dites oleh bidannya, anak ini positif hamil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jurnalis mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang, Jawa Timur dengan membawa sejumlah atribut seperti keranda. Mereka menolak rancangan undang-undang penyiaran yang dianggap bisa membungkam kebebasan pers dalam investigasi. Hal serupa juga dilakukan puluhan jurnalis Kota Kendari yang berunjuk rasa di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita adalah jurnalis. Siapa kita? Ratusan jurnalis dari berbagai organisasi profesi Senin pagi berjalan mundur dari Taman Bunga menuju kantor DPRD Kabupaten Sampang. Aksi jalan mundur ini dilakukan sebagai simbol kemunduran demokrasi di Indonesia. Para jurnalis kemudian melakukan tabur bunga dan membakar miniatur kamera sebagai simbol matinya demokrasi dan kebebasan pers. Mereka menolak RUU penyiaran yang dinilai merugikan dan mengebiri kebebasan karya jurnalistik. Persoalan pers itu harusnya merupakan kewenangan Dewan Pers. Ini berpindah kemudian ke Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu yang kita tolak. Terus kemudian ada pasal 53 itu. Di pasal itu ada klausul yang melarang peliputan, melarang produk jurnalistik investigasi. Hal senada juga digelar puluhan jurnalis di Kota Kendari yang tergabung dalam Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara dengan berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Para wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara menyoroti sejumlah pasal RUU penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik. Untuk menyampaikan aspirasi penolakan protes terhadap draft undang-undang penyiaran. Betul. Yang secara tersirat undang-undang itu akan mengekang kemerdekaan pers. Betul. Aksi unjuk rasa ini ditemui Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Syahrul Said, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi para jurnalis dan bersurat ke DPR RI. Dari Sampang, Jawa Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Fatur Rahman dan Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur, ratusan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Banyuwangi menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Banyuwangi untuk menolak revisi Undang-Undang RUU Penyiaran. Sedangkan pemirsa, di Bangkalan, Jawa Timur, jurnalis memasang spanduk penolakan RUU Penyiaran di atas jembatan Suramadu. Dengan menampilkan kesenian jaranan buto, ratusan jurnalis dari IJTI, PWI, dan AJI yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Banyuwangi berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang RUU Penyiaran di kantor DPRD Banyuwangi. Jurnalis di Banyuwangi menilai hadirnya RUU Penyiaran terkesan mengancam kemerdekaan pers. Kesenian khas Nusantara dengan nilai mistik sengaja dihadirkan sebagai bentuk sindiran pasal-pasal mistis. Ya, kita mendesak DPR RI untuk mengganti pasal-pasal yang gitu membungkam pers dan yang tidak ramah terhadap budaya bangsa Indonesia. Akan kami sampaikan ke pimpinan DPR aspirasi panjenengan semua untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan aspirasi panjenengan bisa didengar oleh wakil-wakil jenengan di DPR. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Madura Raya Pokja Bangkalan memasang spanduk penolakan RUU Penyiaran di atas pintu masuk jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Pemasangan spanduk bertujuan agar masalah RUU Penyiaran yang membatasi jurnalis menjadi isu di tengah publik.
Dari Banyuwangi dan Bangkalan, Jawa Timur, Eris Utomo dan Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia periode selanjutnya di Forum Air Dunia atau World Water Forum ke-10. Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga akan menjaga keberlanjutan pembangunan, salah satunya termasuk air. Presiden Joko Widodo membuka acara Forum Air Dunia ke-10 atau World Water Forum di Nusa Dua Bali pada hari Senin. Dalam acara ini, Jokowi memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Jokowi juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap manajemen air dunia dan Prabowo akan melanjutkan komitmen itu saat menjadi Presiden. Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada para pemimpin dunia tentang pentingnya air bagi keberlangsungan hidup manusia. Yang mulia para pemimpin negara. In October, my term as President will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Terima kasih Pak Prabowo. Selalu menang di tiap pilkada, Partai Perindo kembali jadi pilihan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo, untuk mendukungnya maju sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan. Partai Perindo juga dipilih sebagai kendaraan politik oleh Edi Santana Putra, yang juga akan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan. Heri Amalindo, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Selatan ke Partai Perindo. 2 kali sukses maju sebagai Bupati Pali atas dukungan Partai Perindo. Heri Amalindo berharap Partai Perindo kembali mendukungnya di Pilkada serentak 2024. Pendidikan dan kesehatan gratis serta menjadikan Sumatera Selatan sebagai sentra ekonomi akan menjadi program yang akan dijalankan sebagai gubernur. Silaturahmi antar partai politik sehingga Sumatera Selatan ini bisa kondusif, bisa bersatu dan bisa baik. Jadi konstelasi untuk maju Sumatera Selatan itu kita semua harus kondusif. Insya Allah berkas-berkas ini segera kami sampaikan ke DPP, oleh karena DPP lah yang menentukan nanti kemana dukungan Partai Perindo untuk calon gubernur yang akan datang. Partai Perindo juga dipilih oleh Bacagub Sumsel Edi Santana. Politisi PDIP ini yakin dengan dukungan Partai Perindo dapat mewujudkan visi misinya untuk membangun Sumsel yang lebih baik. Dan juga langsung diusung dari Partai Perindo untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dengan harapan supaya lebih majulah provinsi ini. Partai Perindo membuka peluang bagi setiap tokoh di daerah untuk maju sebagai calon kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mewujudkan visi misi menuju Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kita ke informasi ibadah haji pemirsa. Setelah tinggal selama 9 hari di Madinah, 8 kloter jemaah haji Indonesia pada Senin kemarin diberangkatkan ke Mekah untuk jalani umroh wajib. Ya, sebelum masuk ke Mekah, para jemaah terlebih dahulu menuju lokasi mikat di Masjid Bir Ali. Sekitar pukul 5.30 pagi waktu Arab Saudi, 10 bis jamaah haji kloter 1 Jakarta diberangkatkan menuju lokasi mikot di Masjid Bir Ali. Rombongan jemaah berangkat dari Hotel Abraj, Tabah untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali dan selanjutnya melaksanakan ibadah umroh di Mekah Al-Mukarramah.
392 jemaah haji dan petugas kloter JKG 1 adalah rombongan jemaah haji yang pertama kali tiba di Madinah pada 12 Mei lalu. Setelah menempuh 15 menit perjalanan, rombongan tiba di Masjid Bir Ali. Di sini, jemaah diberikan waktu maksimal 40 menit untuk melakukan niat ihram, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan ihram. Sedangkan bagi jemaah lansia disabilitas, disarankan melakukan niat dan sholat sunnah di dalam bis. Ya, alhamdulillah pagi ini jamaah haji yang diberangkatkan ke Mekah ada 392 jamaah yang tergabung dalam JKG 1, jamaah haji dari Jakarta Barat. Ada satu jamaah haji yang dirawat di KKHI. Nanti akan kita lihat situasinya untuk diberangkatkan menyusul ke Mekah. Rencananya, 5 kloter selanjutnya akan diberangkatkan pada pukul 2 siang dan kloter 2 pada pukul 5 sore waktu Arab Saudi. Di Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, Ayus melaporkan. Ya, berawal dari dapur restoran, Herman WNI dari Arab Saudi menjadi penyedia jasa catering yang melayani ribuan jemaah haji Indonesia di Madinah. Ya, kira-kira seperti apa kesibukan di dapurnya? Berikut informasinya untuk Anda. Nyala api dan peralatan masak yang bertalu menandai dimulainya aktivitas memasak di dapur catering Noha. Semur ayam, sambal goreng kentang, orek tempe, dan bermacam menu lainnya setiap hari dimasak di dapur untuk melayani kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia. Adalah Herman, lelaki parubaya asal Bangka Belitung yang menjadi sosok di balik cita rasa Nusantara menu makanan jemaah haji Indonesia. Sejak tahun 2017, Herman memulai usaha cateringnya dengan menjadi koki di dapur Noha. Sebelumnya, ia merintis karir menjadi koki di restoran Thailand sejak tahun 2000 silam. Sekali memasak, koki menghabiskan 1,8 ton beras, 700 ekor ayam, dan 2 kuintal bumbu dapur untuk 3.000 porsi jamaah haji. Dalam sehari, koki bisa memasak hingga 9.000 porsi. Untuk menjaga cita rasa Nusantara, bumbu dan rempah diimpor langsung dari tanah air hingga 1 kontainer. Bahkan kokinya pun berasal dari Indonesia. Alhamdulillah kita menyediakan untuk jemaah Indonesia yang buat haji khususnya mulai tahun 2012 sampai saat ini. Alhamdulillah kita menyajikan masakan khusus untuk Indonesia karena kita mendatangkan langsung merupakan kayak bumbu dan bahan-bahan yang lainnya kayak daun salam, kunyit dan sebagainya kita mendatangkan langsung dari Indonesia. Demi kecintaan terhadap sang istri, ia memberi nama usaha cateringnya Noha yang merupakan singkatan nama istrinya Nur dan Herman. Kini 7 tahun sudah Noha menjadi penyedia catering jemaah haji Indonesia. Mempekerjakan 60 orang, Herman mampu menjawab tantangan sekaligus mengukir prestasi di Jazirah Arabia. Untuk menjamin kualitas, cita rasa, dan kebersihan makanan, Herman mencantumkan batas waktu konsumsi makanan. Catering Noha pun sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Haji Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Indonesia, dan dari berbagai institusi luar negeri lainnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, Anyus anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, sebanyak 388 jemaah calon haji asal Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Senin malam. Berbagai rangkaian pemeriksaan dilakukan guna memastikan jemaah dalam keadaan prima sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Sebanyak 388 calon jemaah haji kloter 22 asal Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin malam. Mereka langsung menjalani rangkaian pemeriksaan baik kesehatan dan dokumen untuk memastikan berangkat ke Tanah Suci dalam keadaan prima. Para calon jemaah haji ini diterbangkan ke Tanah Suci pada Selasa 21 Mei pukul 17.25 waktu Indonesia Barat sore nanti. Petugas haji mengimbau calon jemaah haji menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim di Tanah Suci dan rutin mengkonsumsi air mineral agar terhindar dehidrasi.
Hingga kini tercatat lebih dari 16.000 jemaah calon haji telah diterbangkan ke Tanah Suci di musim haji tahun ini. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Wildan Aulia Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, berbagai cara bisa dilakukan untuk menghasilkan cuan. Di Jugruk Rejosari, Kecamatan Sambisari, Surabaya, kelompok warga budidaya jamur tiram raup cuan jutaan rupiah. Ya benar sekali Lina dan pemirsa, di mana dari pengelolaan rumah jamur ini bisa menghasilkan 400 kg jamur tiram setiap kali panen. Budidaya ini pun juga untuk meningkatkan penghasilan dari warga. Di rumah jamur tiram dengan luas 5 x 13 meter inilah sebanyak 8 orang warga di Kampung Jugruk, Rejosari, Kecamatan Sambisari, Surabaya, Jawa Timur mendulang cuan jutaan rupiah. Dari 2000 baklok mampu menghasilkan 400 kg jamur setiap panennya. Cuan yang dihasilkan dalam sekali panen pun mencapai 10 juta rupiah. Untuk masa panen membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Budidaya jamur tiram tidak rumit, yakni cukup menjaga kelembaban ruangan rumah jamur dengan menyemprotkan air di ruangan rumah jamur sehari 2 kali. Namun jika suhu udara di luar panas bisa dilakukan 4 kali dalam sehari. Jamur tiram sendiri banyak peminatnya, mulai dari pasar sayur hingga rumah sakit yang datang untuk membeli langsung ke rumah jamur. Usaha budidaya jamur tiram ini kita sudah berjalan 3 tahun. Terus untuk yang di masyarakat ini baru berjalan 1 tahun. Kalau penjualan kita tidak ada masalah Pak, karena memang permintaan dari pedagang ataupun pihak rumah sakit itu juga sering ke sini meminta. Tapi kendala kita selama ini adalah pada produksi. Karena pertama persoalan lahan, terus yang kedua backlog yang ada. Karena ya usaha masyarakat kembali lagi kepada modal. Dalam budidaya jamur tiram ini, Firly turut menggandeng mahasiswa dalam upaya menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk bisa memberikan pengetahuan tentang pengolahan jamur. Pihak mahasiswa mendatangkan chef untuk memberikan pelatihan membuat sate jamur dengan bumbu khas masakan Nusantara, sehingga nantinya warga bisa menjual jamur olahan yang siap santap. Ya, teksturnya. Untuk bumbunya juga enak. Oh, lebih enak. Pas, ya. Dibanding dengan daging sapi atau gimana? Lebih enak jamur. Lebih enak itu ya. Lebih apa? Kenyal atau gimana? Kenyalnya iya. Kenyal ya. Kayaknya kalau buat bisnis juga oke. Ya. Budidaya jamur tiram ini ke depan akan terus dikembangkan dari kampung ke kampung, khususnya diperuntukkan bagi keluarga miskin di Surabaya untuk bisa menjadi pembudidaya jamur agar mereka mendapatkan penghasilan dan mengentaskan kemiskinan di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, tertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di trotoar jalan kawasan Taman Tugu Keris, Kota Jambi. Petugas Satpol PP Kota Jambi diserang menggunakan senjata tajam. Seorang petugas Satpol PP menderita luka robek akibat terkena lemparan batu. Pedagang kaki lima PKL yang mangkal di kawasan Tugu Keris, Jalan Basuki, Rahmat Kota Baru, Kota Jambi, mengamuk dan menyerang petugas Satpol PP dengan batu, bambu, dan senjata tajam. Mereka tidak terima ditertibkan karena berjualan di kawasan yang dilarang untuk para PKL berjualan di siang hari. Selain menantang petugas, seorang PKL juga menyandra anggota Satpol PP menggunakan gunting. Seorang petugas Satpol PP terluka di bagian tangan akibat menangkis lemparan batu dilakukan sekelompok PKL. Akhirnya kericuan Satpol PP dan PKL tidak berlangsung lama. Lapak-lapak PKL pun mulai ditertibkan oleh Satpol PP. Anggota Satpol PP yang terluka melaporkan peristiwa penyerangan terhadapnya ke Polsek Kota Baru Jambi. Korban mengalami 2 jahitan. Sesuai dengan standar operasional prosedur, lalu dilaksanakan penyerangan oleh sekelompok PKL.
Penertiban dilakukan setelah sebelumnya dilakukan imbauan dan teguran kepada para PKL agar tidak berjualan di lokasi yang dilarang untuk berjualan pada siang hari. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor biawak masuk ke dapur rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat penghuni rumah baru pulang dari berpergian. Sementara petugas damkar berhasil tangkap seekor ular king cobra masuk garasi rumah warga dan bersembunyi di bawah mesin pompa air. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor biawak berukuran besar yang masuk dapur rumah warga di Jalan Menteng 20, Kelurahan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan kadal besar sepanjang hampir 2 meter tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik rumah yang baru pulang bepergian. Saat menuju ke bagian dapur, pemilik rumah terkejut melihat sudah ada biawak berkeliaran di dapur dan membuat barang-barang berantakan. Pemilik rumah memasang jaring mengantisipasi biawak kabur dan segera menghubungi tim rescue damkar untuk mengevakuasinya. Setelah berusaha selama 30 menit, petugas berhasil menangkap biawak dengan menggunakan peralatan khusus dan mengikat keempat kakinya. Petugas menduga biawak sedang kelaparan dan masuk dapur melewati samping rumah lalu memakan makanan anjing. Membuka pintu dapur, anjing menggonggong terus-menerus. Kemudian saya lihat ada biawak berkeliaran yang berukuran cukup besar. Jadi saya telepon ke rescue damkar 112 dan rescue damkar dengan cepat datang. Di tempat lain, tim rescue damkar mencari keberadaan ular berbisa jenis king cobra yang masuk garasi rumah warga di Jalan Cilik Riwut, kilometer 8,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah 45 menit kemudian, petugas akhirnya menemukan keberadaan ular king cobra bersembunyi pada mesin pompa air yang ditutupi oleh seng. Dengan sangat berhati-hati, petugas menangkap ular berbahaya sepanjang 2 meter tersebut menggunakan alat penjepit. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular king cobra tersebut kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya di daerah hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Sejumlah simpatisan menggelar doa bersama di depan gedung Kedutaan Besar Iran di Menteng, Jakarta Pusat sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam doa bersama ini, para simpatisan juga menyalakan lilin bersama. Sejumlah simpatisan dan warga menggelar doa bersama dan menyalakan lilin di depan gedung Kedutaan Besar Iran pada Senin malam. Doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan bela sungkawa atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Para simpatisan menilai Presiden Ebrahim Raisi sebagai salah satu tokoh internasional yang gencar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai kalangan, bahkan bagi masyarakat di luar negara Iran. Kenangan yang terindah Presiden Iran ketika berkunjung ke Indonesia itu sangat memberi harapan, sangat menegaskan persahabatan antara Iran dan Indonesia. Tentu sikap Raisi dan kepergian Presiden Iran ini sangat menggoncang perasaan kami. Karena dunia masih membutuhkan